Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan lewat hari yang baru yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmatinya, dan kami akan memulai segala aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kami akan dibekali oleh firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkaulah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan kepada umat-Mu di dalam kebijaksanaan yang daripada Allah. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani, pasal 6 ayat 16. Begini bunyinya: sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penekanan sumpah di sini sejatinya bukan mengatakan kita harus bersumpah ketika menjanjikan segala sesuatunya kepada orang lain. Pada hakikatnya sebenarnya sumpah di sini untuk menegaskan bahwa kita berkomitmen. Kita hendak menegaskan suatu kebenaran di dalam satu perjanjian yang kita lakoni. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah berbicara tentang bahwa manusia itu bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Jadi sumpah di sini menjadi penguatan bagi mereka yang mengalami, yaitu perjanjian antara satu dan lainnya. Inilah yang mau dikatakan bahwa Abraham pada saat itu juga Allah bersumpah demi dirinya. Karena apa? Karena Allah lah yang lebih tinggi dari segalanya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Dia bersumpah kepada Abraham. Bersumpah di sini artinya memberikan janji kepada Abraham. Pada saat itu kalau kita masih tahu kisah Abraham yang diuji di tanah Moria, Tuhan memerintahkan supaya anak sulungnya Ishak menjadi korban bakaran. Namun atas kesungguhan hati dari Abraham, ia merelakan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa Abraham adalah bapa orang yang percaya, menjadi tauladan di dalam kehidupan kita, menjadi bukti dari kesungguhannya untuk percaya kepada Tuhan. Ia adalah bapa yang boleh kita contohi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sehingga sebenarnya Tuhan bersumpah dan berjanji kepada Abraham untuk memberkati keturunannya. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pada penekanannya sebenarnya di sini adalah Allah itu akan senantiasa memberkati orang yang takut akan Tuhan. Jadi sumpah dari Allah itu sendiri merupakan pengokohan, merupakan jaminan atas janjinya kepada kita. Jadi Tuhan bersumpah itu untuk dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Maka dari itu pemahaman kita adalah janji perkataan Allah itu didasari oleh kebijaksanaannya. Janji Allah itu tidak akan
ingkar. Janji Allah itu tidak akan pernah berbohong, dan pastinya akan ditepati pada waktunya. Dan janjinya itu merupakan jaminan yang penuh, yang boleh kita pegang dan boleh kita imani di dalam kehidupan kita. Janji Allah itu tidak akan pernah gagal. Seperti Dia berjanji kepada Abraham, Dia menguatkan sumpahnya sendiri. Dan sumpah itu membuktikan bahwa kesetiaan Allah dan memberikan jaminan kepada Abraham bahwa Allah itu akan memberkati keturunan dari Abraham. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah itu boleh kita wariskan. Boleh kita wariskan kepada keturunan kita. Artinya, iman dan percaya kita kepada Tuhan, itulah yang boleh kita wariskan kepada keturunan kita. Jika hanya harta warisan yang kita wariskan kepada keturunan kita, boleh kita lihat bahwa harta itu hanya sementara, tetapi perkataan dan janji Tuhan itu akan senantiasa kekal selama-lamanya. Saudara-saudari yang mau dikatakan di sini, kita diarahkan dan diajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang mau bertekun dan sabar akan memperoleh berkat. Jadi orang yang mau bertekun, orang yang mau patuh, orang yang mau menjalankan perintah Tuhan, maka dia akan memperoleh berkat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Tidak perlu takut. Orang yang mau menantikan dengan penuh pengharapan, dia akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan itu tidak perlu open PO. Berkat Tuhan itu ready stock. Namun, yang perlu kita ketahui, Tuhan akan memberikan berkat-Nya sesuai dengan standarnya. Pemberiannya itu tergantung atas hak dan kebijaksanaan Allah terhadap kita manusia. Saudara-saudari, janji Allah itu tidak sama dengan manusia. Janjinya itu terjamin dan linear. Tidak ada senantiasanya kita ragu di dalamnya. Melalui iman dan percaya kita, maka kita akan penuh dengan pengharapan untuk menantikan janji Tuhan dan perkataan Tuhan. Ada seorang tokoh gereja, bapak-bapak gereja yang bernama Anselmus dari Canterbury, yang mengatakan bahwa faith seeking understanding, iman mencari ataupun membawa pengertian. Melalui iman itu, kita akan mengerti tentang jalan Tuhan. Kita akan diarahkan untuk percaya dan mau bersabar dalam menantikan apa yang menjadi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari, janji Allah itu memiliki tujuan yang tepat. Setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pastinya tidak tergesa-gesa, apalagi asal-asalan. Apa yang keluar dari mulut Allah merupakan atas dasar putusan yang tepat. Dia memiliki kebijaksanaannya tersendiri. Dia memiliki nilai kesetiaan yang penuh. Dia menjadi pribadi yang tidak pernah ingkar. Dia memegang teguh janjinya. Sehingga dari situlah nampak kealahannya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita dituntut untuk percaya sepenuhnya kepada janji Allah, karena Ia akan menjamin hidup kita dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa apa yang menjadi janji Tuhan
adalah sesuatu yang harus kami nantikan dengan penuh pengharapan. Janji Allah adalah janji-Mu ya Tuhan, adalah sumber kepastian yang sejati. Sejatinya kami manusia yang harus menghormati apa yang menjadi nilai kesetiaan-Mu terhadap kami. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang baik, yang selalu memelihara hidup kami, di mana kami dituntut untuk mempercayai apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau perintahkan, sehingga kami dijauhkan dari rasa ragu. Tentunya kami harus selalu bersandar kepadamu, selalu menantikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang bertekun dan bersabar, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Engkau berjanji selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam memulai segala aktivitas mereka, Engkaulah yang melawat, memberkati, dan menyertai hidup mereka. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Horas.